Bab 933 Jiarong. Han Bing tampak cemas dan ingin membujuknya. Lin Yu melambaikan tangannya untuk memotongnya, menoleh dan menatap Han Bing dengan tenang. Apakah kamu mendengarkan dia atau aku? Han Bing sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu. Dengarkan dia, ambil saja mayat ini dan kembali untuk urusan bisnis, dan aku akan pergi ke Ronghuan untuk membalas dendam. Lin Yu berkata kepada Han Bing dengan suara yang dalam, dengarkan aku, maka kamu bisa membantuku menyelidiki semua tempat tinggal rahasia Ronghuan di Beijing sekarang. Dalam hal posisi, Lin Yu adalah bos Han Bing, dan Yuan He adalah bos mereka, jadi Han Bing harus mendengarkan Yuan He, dan bahkan Lin Yu harus mendengarkan Yuan He, jadi meskipun Han Bing menolaknya, ini juga bisa dimaafkan. Tapi tanpa bantuan Han Bing, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menemukannya sendiri. Pada saat itu, satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah Cheng Ken dari Dinas Kota. Meskipun Cheng Ken adalah pemimpin tim Biro Kota, jaringan dan Departemen Arsip Biro juga memiliki informasi yang lengkap, tetapi dibandingkan dengan Departemen Pesawat Militer, informasi itu masih agak pendek. Apakah Anda dapat menemukan Ronghuan dalam 3 hari tidak diketahui? Alasan mengapa Lin Yu berani berjanji kepada Zhang Laosan dan Zhu Laosi untuk membunuh Ronghuan dalam 3 hari adalah karena dia yakin bahwa Departemen Militer akan membantu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dokter misterius itu telah pergi, dan dia akan bersama Yuan Hetong sejak lama. Ketika Han Bing mendengar perkataan Lin Yu, dia ragu-ragu. Karena sebelum dia datang, dia telah secara khusus menerima permintaan Yuan He untuk membujuk Lin Yu agar tidak melakukan perilaku yang berlebihan. Jika dia diam-diam melanggar Yuan He berarti untuk membantu Lin Yu menyelidiki, itu adalah ketidaktaatan. Sebagai seorang prajurit, mematuhi perintah adalah tugas yang terikat. Melihat keraguan-raguan Han Bing, Lin Yu segera mengetahui pilihan Han Bing. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan sedikit kekecewaan tidak bisa membantu tetapi berkata padanya dengan lembut, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Oke, saya akan membantu Anda. Han Bing tiba-tiba memanggilnya, dan berkata dengan suara tegas, bagaimanapun, hakim daerah lebih baik, Anda adalah bos langsung saya akan mendengarkan Anda. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Han Bing. Dia menoleh untuk melihat Han Bing dan tersenyum, terima kasih. Tidak dibutuhkan. Han Bing melambaikan tangannya dan berkata dengan bercanda, aku memberitahumu hal buruk di depan. Jika sesuatu terjadi, kamu bisa mengambilnya sendiri. Aku akan mengikuti perintah. Ini baik. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Lalu berjalan ke sisi Han Bing, dan menjelaskan masalahnya kepada Han Bing. Sekarang tampaknya kediaman tempat 4 Raja Surgawi melacak dan memantau Ronghuan hanyalah salah satu tempat tinggal Ronghuan untuk menutupi telinga orang, dan di ibu kota, dia masih memiliki satu atau bahkan beberapa tempat tinggal tersembunyi. Dan Lin Yu berharap Han Bing dapat menggunakan Departemen Teknologi Informasi dari Departemen Pesawat Militer untuk membantunya menemukan tempat tinggal Ronghuan ini. 3 hari. Han Bing tidak bisa membantu tetapi tertegun setelah mengetahui tentang batas waktu yang diberikan oleh Lin Yu, mengerutkan kening dan berkata, jika Anda menyelidiki orang biasa, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Saya bahkan dapat menemukannya untuk Anda dalam setengah hari, tetapi itu seperti dokter misterius. Jika sebuah organisasi dengan latar belakang yang kompleks dan licik ingin menyembunyikan tempat tinggalnya, itu pasti akan bekerja keras, dan mungkin lebih sulit untuk dilacak. 3 hari, tidak mungkin lebih lama lagi. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, ini adalah batas terbesar yang bisa saya tunggu. Padahal, 3 hari bukan hanya janjinya kepada Zhang Laosan dan Zhu Laosi, tapi juga batas terbesar yang bisa ia toleransi. Jika Ronghuan ada di hadapannya sekarang, ia akan langsung merobek Ronghuan. Oke, saya akan mencoba yang terbaik. Han Bing mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan,
Mengapa saya tidak pergi ke kediaman Ronghuan bersama Bu Cheng untuk mencari? Mungkin saya bisa menemukan beberapa petunjuk. Li Zhensheng berjalan mendekat dan mengusulkan untuk memeriksa kediaman Ronghuan saat ini. Oke, kalau begitu bawalah Chun Sheng dan Qiuman. Lin Yu mengangguk dan tidak menolak. Dia tidak memiliki banyak harapan di dalam hatinya. Sejak Ronghuan meninggalkan kediamannya, dia tidak akan meninggalkan petunjuk yang berguna di dalamnya. Kemudian Lin Yu dikirim pulang oleh 100 orang. Malam itu Lin Yu tidak banyak tertidur, dan memiliki banyak mimpi dengan cara linglung. Mimpi itu adalah adegan di mana Bos Qi dan Bos Sun dibacok sampai mati dengan satu pisau. Dia tidak bisa menahan keringat dingin. Duduk. Jiarong, ada apa denganmu? Setelah melihat ini, Jiang Yan segera bangkit dan menyentuh dahi Lin Yu dengan prihatin, dan kemudian berkata dengan heran, mengapa kamu berkeringat begitu banyak di kepala? Tidak apa-apa, aku mimpi buruk. Lin Yu menggelengkan kepalanya, lalu berbaring lagi dan berbalik dan melihat keluar jendela, meremas alisnya dan memikirkan sesuatu. Jiang Yan menyelipkan selimut untuknya dengan sedikit kesusahan, lalu menekan tubuhnya yang montok ke punggung Lin Yu, memeluknya erat dari belakang, dan kemudian pergi tidur dengan nyaman. Lin Yu merasakan kehangatan dan kelembutan di belakangnya, dan suasana gugup tiba-tiba mereda sedikit, dan rasa aman yang besar melonjak di dalam hatinya. Keesokan paginya, Li Qianjue menelepon Lin Yu dan mengatakan bahwa dia telah menghubungi media. Konferensi pers diadakan pada jam 9 pagi untuk mengumumkan hasil inspeksi mereka, dan dia akan menjadi pembicara utama dan pengingat. Lin Yu, jangan lupa nonton TV. Lin Yu patuh, dan dijaga di depan TV kurang dari jam 9, berbaring di sofa untuk menonton konferensi pers yang diadakan oleh Li Qianzuo, tetapi karena dia terlalu mengantuk, Lin Yu tertidur dengan linglung. Jiarong, Jiarong. Tiba-tiba suara lembut Jiang Yan keluar dari telinganya. Lin Yu membuka matanya dan melihat Jiang Yan dan Xinji berdiri di sampingnya, keduanya mengenakan jaket dan syal merah, dan mereka sepertinya akan keluar. Kalau ngantuk, pergilah ke rumah dan tidur sebentar, kamu bisa masuk angin di sini. Jiang Yan mengingatkan dengan hati-hati, saudara Li dan yang lainnya menemani orang tuanya pergi berbelanja, dan mereka tidak kembali pada sore hari. Begitu kita pergi, kamu akan ditinggal di rumah. Ayo kita makan siang. Tidak apa-apa, aku bisa menjaga diriku sendiri. Lin Yu buru-buru bangun dan tersenyum, bertanya-tanya, kemana kamu dan Xinji pergi? Xinji akan pergi ke mall untuk bermain, omong-omong aku akan membelikannya tas sekolah dan alat tulis. Jiang Yan berkata sambil tersenyum, pendaftaran rumah tangga sementara Yiner telah selesai, dan dia bisa pergi ke sekolah berikutnya. Oh, bagus sekali, kalau begitu perhatikan keselamatan. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, mengingat bahwa dia telah sibuk dengan cairan oral Changsheng akhir-akhir ini, dan melemparkan semua Xinji ke Jiang Yan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah, berpikir bahwa dia akan tetap menjadi seorang ayah, bahkan seorang ayah baptis. Jadilah tidak kompeten. Setelah Jiang Yan dan Xinji menyapa Lin Yu, mereka keluar. Lin Yu mengusap wajahnya dan menemukan bahwa konferensi pers sudah dimulai beberapa saat. Di TV, ada Li Qianjue, Ye Qingmei dan yang lainnya duduk di mimbar. Pemimpin senior proyek bioteknologi Li Qianjue memegang lembar ujian di tangannya, membuat pernyataan yang murah hati kepada sekelompok reporter, menjelaskan bagaimana cairan oral Changsheng mereka dibingkai oleh orang lain. Setelah dia selesai berbicara, Li Qianjue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya di sini untuk mengklarifikasi satu hal dengan Anda lagi. Sebelumnya, kelompok kami menempatkan semua tanggung jawab pada He Jiarong dan Dr. Genius. Itu adalah strategi lambat kami. Untuk menggeser target dan mencegah harga saham terus turun, pada kenyataannya, Pak He telah melakukan yang terbaik untuk grup kami dan tidak pernah melakukan apapun untuk keuntungan pribadi.
Cairan lisan dikembangkan oleh kita bersama. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa Tuan dia benar. Pengobatan Tiongkok benar. Proyek bioteknologi Li kita juga benar. Yang salah adalah bajingan yang menggunakan segala cara untuk memberi manfaat bagi kehidupan konsumen. Lin Yu melihat bahwa Li Qianjue ingin memperbaiki reputasinya secara khusus, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena reputasi pengobatan Tiongkok tidak dapat dikoreksi dengan mengadakan konferensi pers. Bahkan konferensi pers ini, berapa banyak orang yang menerimanya masih belum diketahui. Tapi Lin Yu tidak repot-repot memikirkannya untuk saat ini. Tujuan utamanya sekarang adalah menangani Rong Huan dan dokter misterius. Jika tumor ganas ini tidak diangkat, reputasi pengobatan Tiongkok tidak akan pernah menjadi lebih baik. Setelah Li Qiansuo menyampaikan pidatonya, dia menyebutkan suntikan obat Tiongkok, dan mendesak semua pasien untuk waspada terhadap reaksi merugikan dari suntikan obat Tiongkok. Lin Yu tidak banyak mendengarkannya, karena kantuk melanda, dia berbaring di sofa dan tertidur tanpa sadar. Karena dia terlalu mengantuk, Lin Yu tidur nyenyak kali ini. Tepat ketika dia akan bangun dari dingin yang membekukan, dia tidak tahu siapa yang menutupinya dengan sepotong pakaian lagi. Dia tidak membuka matanya dan terus tertidur, tahu kebanyakan ibu dan ibu mertua kembali. Jiarong, bangun, jangan tidur. Pada saat ini, Qin Siulan tiba-tiba datang dan mendorong lengan Jiarong. Lin Yu baru saja bangun, menguap, dan bertanya dengan malas, "Ada apa, Bu?" "Ada apa? Hari ini gelap, kenapa Xin Jie dan Yan Yan belum kembali?" Qin Siulan buru-buru berkata, "Tidak ada yang menjawab telepon."